Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat panasnya perdebatan antara Salafi Wahabi, yang mana ada beberapa kejadiannya, di saat Salafi Wahabi itu dibubarkan atas acara yang akan diselenggarakan karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan, yang mana ada sekelompok yang mempermasalahkan atau meragukan terkait dengan masalah ziarah kubur, bahwa itu merupakan hal yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena masuk dalam konteks bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Jadi itu cuma dalil yang memang menjadi senjata ampuh dari Salafi Wahabi. Kalau saya memberikan satu penjelasan sebelum saya memberikan satu redaksi kitab yang disampaikan oleh Imam Syafi'i terkait dengan ziarah kubur, perlu saya ulangi lagi, yang menjadi tekan atau titik perbedaan antara Salafi Wahabi dengan warga Nahdliyin adalah dalam pembagian bid'ah. Kalau Wahabi Salafi itu memang tidak ada istilah toleransi masalah bid'ah itu sendiri, langsung kepada bid'ah yang dolalah atau bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Beda dengan warga Nahdliyin, bid'ah itu bukan langsung mengarah kepada bid'ah dolalah atau bid'ah mazmumah, tapi dari merujuk atau melalui referensi para ulama. Dari hadis tersebut disimpulkan oleh para ulama-ulama, khususnya dari kalangan warga Nahdliyin, bahwa yang namanya bid'ah itu tetap ada dua. Ada bid'ah hasanah dan kemudian bid'ah madmumah, bid'ah mahmudah atau bid'ah madmumah. Itu banyak ya disampaikan. Imam Syafi'i juga menyebutkan al bid'atu naw'ani, mahmudatun wa madmumatun. Dan kemudian pengkoreksian dari lafadz bid'ah wa kullu bid'atin, bahwa Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa dalam kullu bid'atin itu tidak seluruhnya sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu dianggap dolalah, tapi itu mengungkap atau memakai redaksi ghalibul bid'ah atau lumrahnya bid'ah. Jadi seperti itu. Ketika bahasa ghalib, maka tidak menutup kemungkinan yang namanya bid'ah itu ada yang mendapat legalitas dari agama, ya, seperti maulid dan tahlil dan sebagainya. Kembali kepada poin yang ulama Salafi Wahabi yang begitu keras membid'ahkan ziarah kubur, karena itu termasuk dari pekerjaan jahiliyah. Mari kita buktikan dari sisi lain bahwa mereka Salafi Wahabi itu sering juga mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i itu adalah mujtahid. Coba sebutkan, pernahkah mujtahid Imam Syafi'i itu menyinggung masalah tahlilan? Tapi ketika nanti kita berikan redaksi tentang ziarah kubur yang dari Imam Syafi'i, maka mereka tetap tidak percaya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya tahsilul hasil. Mau kita memakai redaksi seperti apapun, mereka tetap tidak percaya. Karena sudah paten atau diistilahkan barang itu net bahwa bid'ah itu ya bid'ah mazmumah
atau bid'ah sayyi'ah, tidak sampai pada konteks bid'ah hasanah. Tentang ziarah kubur, bahwa Imam Syafi'i itu pernah juga menyinggung. Qala asy-Syafi'i, ya, qala asy-Syafi'i wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Saya suka jika di saat kita ada di kuburan atau ziarah kubur, itu quri'a dibacakan Al-Qur'an, dibacakan zikir, wa du'iya lil mayyit, dan mayitnya juga didoakan. Ini loh pendapat dari Imamuna Asy-Syafi'i, yang memang Salafi Wahabi itu mengakui bahwa beliau mujtahid. Sering kali diungkapkan seperti itu. Dan kemudian juga pernah disampaikan oleh beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amin, wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal qur'ani. Memang disunnahkan untuk dibacakan di dekat kuburan, ya maksudnya kita ziarah kubur dong kalau di kuburan itu. Syai'un minal qur'ani, dibacakan Al-Qur'an. Wa in khatamu al-Qur'ana indahu kana hasanan. Toh andaikan dihatamkan maka itu baik. Dari dua redaksi ini Imamuna Asy-Syafi'i memberikan penjelasan atau memberikan rumusan bahwa permasalahan ziarah yang dibid'ah-bid'ahkan oleh Salafi Wahabi, saya tidak perlu menyebutkan, khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya banyaklah ustadznya itu, ustadz yang jenggotnya dan kemudian kalau pakai celana itu agak cingkrang. Mereka memang tegas dan keras, ziarah kubur itu tidak ada di masa Rasulullah SAW. Tapi kita harus akui, apa yang diungkapkan oleh Nabi itu ada yang melanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Ya madzhab al-arba'ah, kan seperti itu. Kalau tidak mau kepada madhab atau al-a'immah al-arba'ah, maka kita tahu mereka itu sudah di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut saya. Jadi kalau memang permasalahan furu'iyah dan permasalahan ikhtilafiyah, tak perlu kita mengklaim, apalagi menuduh mereka melakukan sesuatu yang bid'ah. Jadi wa in khatamu al-Qur'ana indahu kana hasanan. Tuh andaikan dikhatamkan, yaitu merupakan sesuatu yang baik dong ya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai perbandingan saja kepada kelompok Salafi Wahabi yang memberikan satu tuduhan tradisi yang telah dilakukan oleh warga Nahdliyin itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Saya kira sudah ada tendensi dari Imamuna Asy-Syafi'i selaku mujtahid ya, atau minal a'immah al-arba'ah, sebagian dari imam-imam madhab yang keempat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.